Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Julian Kotawedi dengan NIM M0403241009. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil akhir proyek desain pengalaman pengguna saya yang berjudul Redesign Sistem Navigasi Perbedaan Season dan Episode pada Model Layar Penuh Amazon Prime Video. Nah, mari kita mulai gambaran umum proyek kami, yaitu adalah Amazon Prime Video, yaitu sebuah platform streaming di mana salah satu fiturnya adalah memfasilitasi pengguna untuk menonton video secara maraton. Nah, layanan ini menyajikan berbagai judul besar yang membuat pengguna itu betah menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar. Namun ada satu tantangan yang interaksi yang menjadi fokus utama dalam riset ini. Nah, tantangan tersebut membawa saya pada penemuan fokus teks. Dan yang saya analisis dalam proyek ini adalah alur navigasi perpindahan sistem atau musim beserta perpindahan episode khusus mode layar penuh. Nah, fokus ini dipilih karena interaksi dalam pemutar video adalah titik paling krusial dalam mempertahankan pengalaman penonton yang mulus gitu. Selanjutnya adalah deskripsi singkat teks, di mana user sedang melakukan reward atau menonton ulang atau sedang maraton serial favorit pada aplikasi Amazon Prime Video. Nah, skenario dimulai dari season 1 episode 1. User kemudian diminta untuk berpindah ke season 2 episode 1 secara langsung tanpa keluar dari mode layar penuh. Nah, tes ini bertujuan untuk menguji efisiensi navigasi saat pengguna berpindah atau musim dalam satu sesi menonton yang imersif. Selanjutnya adalah konteks penggunaan teks, di mana user mengakses aplikasi Amazon Prime Video untuk menonton maraton atau menonton ulang serial favorit mereka, baik saat sedang asik mengikuti alur cerita baru selama maraton maupun mencari detail yang terlewat saat rewatch. Nah, aktivitas ini menuntut fokus tinggi karena user berada dalam mode menonton yang imersif. Nah, pengguna akan menghabiskan durasi waktu yang panjang di aplikasi ini, sehingga kemudahan navigasi perpindahan season menjadi yang krusial dan untuk menjaga kenyamanan tidak merusak mood tontonan. Nah, untuk selanjutnya adalah perangkat dan lingkungan, di mana kami difokuskan pada aplikasi Prime Video pada mobil, yaitu ada handphone dan tablet. Nah, untuk menonton video itu banyak sebenarnya, tapi yang sering dilakukan ada di rumah, di tempat umum maupun di transportasi umum gitu. Nah, selanjutnya adalah referensi produk sejenis, di mana sebagai tolak ukur dan pembanding saya menganalisis aplikasi komputer terbesarnya, salah satunya adalah Netflix. Nah, dapat dilihat tangkapan layar atau muka Netflix tersebut, mereka mengadopsi kontrol pemutar video yang terintegrasi, seperti penyediaan tombol episode yang langsung dapat diakses di bagian bawah layar. Nah, referensi ini menjadi landasan penting dalam mencari peluang perbaikan untuk Prime Video. Selanjutnya ada target user, di mana target pengguna Amazon Prime Video yang mencakup berbagai kalangan yang mencari akses hiburan berkualitas tinggi secara fleksibel, baik melalui perangkat mobile maupun layar lebih besar, di mana kita terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah pelanggan aktif layanan streaming, itu seperti Netflix, Prime Video, Disney, dan lainnya. Kedua adalah penonton maraton, di mana mereka rela menghabiskan waktunya berjam-jam untuk menonton sebuah video yang mereka sukai. Yang terakhir adalah penonton kasual, atau yang dimana mereka hanya menonton untuk menghabiskan waktu luangnya saja. Jadi waktu mereka tuh sebentar, tapi digunakan untuk menonton video gitu. Selanjutnya adalah stakeholder, di mana pihak-pihak yang terlibat. Tentu saja yang pertama ada pengguna atau user, orang yang menekan tombol di layar karena ingin pindah episode atau season. Yang kedua adalah tim konten dan bisnis, yaitu menyediakan kelengkapan data film, jumlah season, sinopsis per episode, urutan tayang, dan lisensi konten. Yang ketiga, tim pengembang platform Amazon Prime Video, merancang atau muka overlay, memastikan pengumuman streaming mulus saat transisi, dan menjamin sistem bebas error. Selanjutnya adalah usability dan US goals, di mana untuk usability saya menargetkan 3 hal pokok. Yang pertama adalah efisiensi to use, mana langkah navigasi dipangkas drastis tanpa keluar mode layar penuh, sehingga transisi atau episode terjadi instan tanpa jeda loading halaman menu. Yang kedua adalah effective to use,
pengguna berhasil memutar episode atau musik yang diinginkan dengan akurat tanpa salah satu salah pilih atau tersesat dalam menu. Yang ketiga adalah easy to learn. Pengguna baru langsung paham nih fungsi tombol daftar episode karena menggunakan ikon yang intuitif dan alur yang mirip aplikasi memory lainnya seperti Netflix. Selanjutnya adalah US goals, di mana saya menetapkan dua prioritas. Yang pertama, US goal yang paling kritis, usable atau dapat digunakan. Nah, karena masalah pada desain Amazon Prime Video ini adalah fungsinya itu ada tapi sulit digunakan, mana mereka tuh harus keluar layar tali manual dan klik lagi. Itu kan bisa digunakan tapi sulit digunakan kan, bisa digunakan tapi sulit gitu. Kedua adalah UX goal pendukung, itu disable, diinginkan atau menarik. Nah, karena ketika transaksi atau episode terjadi secara instan dan mulus tanpa load di halaman, pengguna itu akan merasa lebih nyaman dan terkesan saat menonton videonya gitu. Oke, selanjutnya adalah metode wawancara dan text-based usability testing, di mana wawancara empati. Nah, metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti menyiapkan daftar pertanyaan open-ended utama, namun tetap fleksibel dalam menggali emosi mendalam dan titik rasa sakit pengguna secara spesifik. Jadi, kita sebagai peneliti ingin tahu nih, para pengguna itu, perasaan para pengguna saat menjalankan teks tersebut gitu. Perasaannya gimana, emosinya gimana, dan sebagainya. Kedua, ini adalah text-based usability testing atau UT. Digunakan dengan melakukan pengujian memberikan tugas spesifik kepada pengguna untuk mengevaluasi kemudahan navigasi aplikasi saat ini. Dalam pengujian ini, setiap partisipan diminta untuk menyelesaikan satu task utama, yaitu berpindah dari episode pertama season 1 ke episode 1 season 2 di aplikasi Amazon Prime Video dalam mode layar penuh. Nah, pengguna itu diminta melakukan tugas tersebut agar peneliti dapat mengobservasi letak hambatan navigasi dan ekspresi frustasi mereka alami saat dipaksa keluar dari layar video gitu. Kita ingin tahu nih emosi atau perasaan mereka saat itu dipaksa gitu keluar dari layar video untuk mencari episode maupun season. Selanjutnya adalah masalah dan resiko pelancangan. Nah, untuk masalah itu sendiri, di mana navigasi yang terputus, yaitu pengguna terpaksa harus keluar dari mode layar penuh hanya untuk berpindah season atau mencari episode tertentu. Yang kedua adalah proses perpindahan yang panjang. Pengguna membutuhkan waktu lebih lama karena harus melewati banyak langkah manual, yaitu keluar video, scroll halaman, terus cari season. Setelah itu lalu mengeklik episode, itu kan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, terakhir adalah pengalaman menonton terganggu. Pengguna merasa frustasi dan kesal karena mood emosi saat menonton maraton dirusak oleh atau bukan takut. Jadi ibaratnya kita lagi senang-senang maraton video dan ingin melanjutkan episode berikutnya. Nah, dimana kita tuh harus keluar dulu nih dari layar penuhnya. Jadi kita tuh kayak males banget nih, kayak atau mukanya tuh kaku banget, terus lama gitu kan, dan ribet gitu. Nah, untuk resiko itu sendiri, pengguna meninggalkan tontonan ya gimana akibat dari rasa malas dan frustasi akibat aplikasi yang ribet membuat pengguna itu cenderung berhenti menonton sebelum beralih ke season berikutnya gitu. Jadi pengguna itu akan mendrop off gitu akibat rasa frustasi gitu. Kedua, beralih ke platform kompetitor. Pengguna yang terbiasa dengan standar tinggi dapat dengan mudah beralih ke layar streaming lain seperti Netflix yang menawarkan transaksi antar episode season yang lebih mulus. Jadi Netflix itu udah ada di perpindahan episode apapun season di mode layar penuh. Terus ketiga adalah menunya kepuasan dan loyalitas. Aplikasi nilai kurang intuitif, ketinggalan zaman, dan gagal mengakomodasi kebiasaan binge watching penggunaan modern. Tes selanjutnya adalah empathy map dan journey map, hasil dari partisipan wawancara. Pertama ada partisipan pertama itu bernama Tasya, mana kita bisa lihat di sini emosinya yang awalnya dia itu merasa nyaman, dia akan tiba-tiba jadi lelah gitu. Nah, dimana titik emosi negatif tingginya itu terjadi pada saat dia tuh dipaksa untuk mencari letak drop down season dan harus meng-scroll layar berulang kali gitu.
Jadi si Tasya ini dia tuh bingung nih mencari cara pindah episode tanpa keluar video karena dia tuh terbiasa menonton di Netflix gitu. Selanjutnya adalah partisipan kedua itu Ahmad. Sama seperti tadi emosinya yang awalnya nyaman, tiba-tiba dia akan turun menurun dan hilang mood gitu. Saya lihat di sini, jadi pas si Ahmad ini berhasil pindah episode, namun dia tuh udah mood nontonnya sudah terhancur karena dia udah merasa frustasi gitu kan akibat mencari episode berikutnya atau season berikutnya kan karena kelamaan gitu. Dan juga dia juga berharap nih atau Gena itu uh, perpindahan episode yang sangat cepat gitu. Selanjutnya partisipan ketiga atau yang terakhir adalah bernama Rapid. Saya lihat dia juga sama, awalnya tuh episode yang nyaman, emosinya nyaman, tiba-tiba kan dia akan turun menurun terus ke kewalahan gitu. Dimana bisa lihat di sini dia tuh titik emosi negatif tingginya adalah ketika layar itu terlalu padat dan membuat pengguna pemula itu kewalahan. Tadi pas dia berpindah episode season yang terpaksa harus menekan tombol X, dimana dia tuh terdapat deskripsi sinopsis video itu sangat panjang ya, scroll berulang kali gitu kan, yang mana itu akan membuat dia tuh bete gitu. Kita lihat di sini capek scroll karena deskripsi ya panjang gitu. Jadi si David ini kayak benar-benar rasa terlalu padat gitu si Amazon Prime Video tersebut. Nah, berikut adalah sintesis hasil pertemuan dari 3 partisipan tadi, dimana kita masalah berulang yaitu tiga user itu mengalami frustasi karena harus menekan tombol X dan mematikan video untuk ganti episode. Dan juga dia tuh 3 user juga merasa langkah navigasi terlalu banyak dan membuang waktu, terus mengalami kelelahan berskor daftar episode. 2 dari 3 user kebingungan di awal karena tidak ada tombol pitasan next di mode layar penuh. Dan juga 2 dari 3 user menemukan kesulitan untuk mencari menu drop-down season. Nah, untuk klasifikasi masalah dibagi menjadi 4. Ada meta burden mismatch, cognitive load tinggi, aplikasi membingungkan, dan faktor emosional. Saya lihat di sini ada 4. Nah, berikutnya adalah ini top 3 US isu prioritas. Nah, prioritas utamanya apa aja? Pertama, ketiadaan akses aplikasi di layar penuh, di mana isu itu terpaksa memutus keseruan menonton dan kehilangan mood karena sistem tidak menyediakan tombol asisten atau episode yang langsung di pemutar layar penuh, di mana mereka terpaksa harus keluar dari mode layar penuh gitu untuk mencari season atau episode selanjutnya. Kedua adalah beban interaksi fisik tinggi pada daftar episode, di mana episode itu mengalami kelelahan akibat interaksi fisik yang karena daftar episode itu teks deskripsinya itu sangat panjang gitu sehingga memperjarak jarak scroll ke bawah gitu. Dan terakhir ada tata letak menu season yang tidak intuitif, di mana disitu menghabiskan waktu lebih lama dan kebingungan karena letak tombol drop down season terpisah dari daftar episode utama. Dia diletakkan di posisi yang kurang muncul tadi, yaitu kelihatan nih tombol seasonnya mau season gitu. Nah, selanjutnya ada user persona map, di mana hasil dari gabungan mereka itu saya membuat user persona map bernama seorang Aris, yaitu laki-laki 19 tahun, seorang mahasiswa dan penikmat watch watching casual. Dimana bisa lihat di sini ada deskripsi of personanya, ada informasinya, ada trendsnya, ada use case aplikasi tutorialnya, ada job studentnya, ada problemnya, masalah, dan juga harapannya. Saya lihat di sini untuk sketchnya, dimana dia awalnya lagi selesai nih nonton video nih, tapi pas dia mau ke season atau episode selanjutnya mas banget nih harus keluar ke episode berikutnya tuh harus keluar dulu, dipencet X dulu gitu, gak bisa langsung. Nah, kemana tuh dia tuh merasa capek dan ribet harus sekolah panjang untuk cari episode gitu, apalagi pas posisinya lagi enak belah-belahan, jadi mood itu akan menurun gitu. Selanjutnya adalah point of view atau template-nya, dimana user itu
sebagai penikmat maraton kasual, penikmat binge watching kasual yang sedang menonton sambil bersantai atau lebahan si user tadi ya si Aris. Need-nya itu akses navigasi perpindahan episode atau season yang instan, cepat, dan terintegrasi langsung di dalam mode layar penuh gitu. Nah, untuk insight-nya atau masalah utama itu adalah pengguna itu merasa kesal dan moodnya langsung hancur saat memutus cerita itu sedang seru dan harus dipotong. Ia merasa sangat terganggu karena dipaksa keluar dari layar utama hanya untuk melakukan banyak ketukan dan scroll panjang yang mulus tenaga. Padahal ternyata posisinya sudah sangat nyaman gitu. Selanjutnya adalah How My Quick Map, dimana ini untuk menggambarkan solusi dari permasalahan tadi gitu. Kita akan mendapatkan solusi dari permasalahan tadi. Kita lihat di sini daya awalnya besar, yaitu dimana HWM memberikan pengalaman menonton yang paling sempurna bagi sebuah pengguna. Gimana nih caranya? Ada mendesain ulang seluruh aplikasi agar tidak membuka pengguna baru, dan itu akan semakin mengecil menghasilkan 3 pertanyaan ini gitu kan. Menciptakan transisi pemindahan episode season dan instan dan sebagainya, dan juga akan menjadi solusi semakin menyempit, dimana untuk lebih spesifik lagi gitu, misalkan menambahkan fitur swipe up atau swipe kanan untuk membuka menu develop season, terus menghapus deskripsi pada daftar episode agar jarak ke bawah lebih pendek, dan membuat tombol episode di pojok kanan layar pemutaran. Nah, selanjutnya ini ada evaluasi the most relevant American question, adalah 3 yang paling relevan itu. Pertama, HMW menciptakan transisi perpindahan episode season yang secara instan. Kedua, meningkatkan kenyamanan navigasi pengguna yang sedang bersantai. Ketiga, mempertahankan keseruan dan memoton cerita pengguna saat menonton maraton. Mana hasilnya itu, outcome itu, HMW menciptakan transisi perpindahan episode dan season yang instan untuk mempertahankan keseruan dan kenyamanan pengguna saat menonton maraton. Nah, selanjutnya adalah mengenai teori. Nah, referensi dan rujukan teori secara lebih besar yang berkaitan dengan proyek saja. Yang pertama adalah pitch law, aspek bisa ada interaksi. Waktu dan kemudahan berinteraksi sangat dipengaruhi oleh jarak dan ukuran target di layar. Dalam posisi menonton seperti lebahan, ruang garis jarak itu sangat terbatas. Aplikasi saat ini mengharuskan scroll panjang yang memperbesar beban fisik pengguna dan meningkatkan risiko salah ketok. Yang kedua adalah cognitive load teori, aspek pattern psikologis. Prinsip yang menjelaskan bahwa memori kerja manusia itu memiliki kapasitas terbatas, memaksa pengguna keluar dari mode layar penuh hanya untuk mengganti episode, menciptakan pemindahan konteks yang membangun kondisi dan merusak mood menonton mereka gitu. Oke, selanjutnya adalah idea dan brainstorming, mana ini adalah ide-ide yang kreatif untuk memecahkan permasalahan dari teks saya. Yang pertama, Home My Web itu menciptakan transisi perpindahan episode dan season yang instan untuk menciptakan keseluruhan dan kenyamanan pengguna saat menonton maraton. Inilah Home Web utama kita gitu. Dan berikut sebagainya adalah Home My Web untuk lainnya. Dimana untuk cluster itu yang mana yang Home My Web tadi itu akan dibagi menjadi cluster. Itu 3 kelompok. Ada gestur navigasi, ada open layout, dan content display. Dimana hasil dari cluster ini akan kita menemukan nih solusinya. Misalkan untuk mempertahankan kenyamanan pengguna selama menonton maraton, fokus pada 3 aspek tadi, yang gestur navigasi, terus open UI layout, dan content display. Terus juga menemukan solusi untuk mengembangkan prototipe berupa panel overlay dan transparan yang dimunculkan lewat tombol di episode di bawah layar dan sebagainya gitu. Dari yang masalah banyak ini, terus memikirkan ide yang banyak, kita menemukan solusi yang tepat gitu. Saya lihat di sini design opportunity atau peluang desainnya. Kita lihat dari How My Web Map kita, yaitu menciptakan transisi perpindahan episode dan season yang instan untuk mempertahankan keseruan dan kenyamanan pengguna saat menonton maraton maupun rewatch. Saya lihat di sini. Kedua adalah ideation methods, di mana brainstorming season dengan semacam aturan rules, yaitu creative confidence, quantity before quality, visual lead ideas, use gesture, build
out other ideas one person at a time, not prejudice. Continue to brainstorming, fail often and early. Selanjutnya adalah ID-ID-nya nih. Dari sesi brainstorming tadi, ide-ide dikelompokkan menjadi 3 cluster berdasarkan kesamaan tema penyelesaian masalah. Tadi yang 3 kelompok, ada gestur navigasi yaitu mengenai penambahan fitur navigasi swipe dan penggunaan format horizontal carousel agar geseran kiri kanan itu rasa lebih nyaman saat posisi landscape. Kedua adalah overlay UI layout. Ide mengenai penyediaan tombol P episode di layar bawah ini memunculkan panel overlay beserta menu drop-down season di pojok kanan atas. Yang ketiga adalah content display. Ide mengenai penampilan sinopsis episode secara ringkas maksimal 2 baris beserta opsi perluasan teks agar kata muka itu tetap bersih. Selanjutnya adalah evaluasi idenya, yaitu dimana ide yang terkumpul dalam cluster tadi dievaluasi untuk menentukan prioritas yang tertinggi pada prioritas utama itu dari ide-ide tadi ini. Nah, dimana prioritas difokuskan pada 3 aspek tadi, efisiensi interaksi, tata letak ada muka, dan penyajian informasi yang secara langsung menjawab permasalahan penggunaan, yaitu rasa lelah akibat keharusan melakukan scroll panjang dan keluar dari mode layar penuh pada posisi menonton landscape gitu. Selanjutnya adalah alternatif solusi atau prototipe ini untuk kita desain. Pertama, membangun panel overlay transparan yang dimunculkan lewat tombol P episode di layar bawah layar. Kedua adalah mendesain daftar episode yang membentuk horizontal yang bisa geser ke kiri ke kanan. Ketiga adalah melengkapi panel dengan drop-down season di pojok kanan atas, terus menampilkan sinopsis secara ringkas 2 baris awal dengan interaksi sesuai vertikal yang atas ke bawah untuk membaca teks lengkapnya secara langsung. Lalu ketiga adalah reasoning atau logikanya gitu. Pertama adalah gestur navigasi, mengoptimalkan kenyamanan pergerakan jempol dan pada orientasi landscape. Kedua ada overlay UI layout, memastikan pengguna tidak perlu keluar dari pemutar video sehingga mempertahankan imersi saat menonton. Ketiga adalah content display, eksplorasi desain menunjukkan bahwa interaksi sesuai vertikal pada area teks jauh lebih natural dan menghemat ruang dibandingkan menambahkan tombol fisik filmon yang sekaligus mencegah salah klik gitu. Nah, untuk membuat desain prototipe, kita menerapkan sepakat nih untuk sistem desainnya agar anggota lainnya itu tidak tempat ini gitu. Dimana untuk style desain tersebut ada button, dimana kita ada dua bentuk, ada yang lonjong seperti ini, ada juga yang kotak gitu. Mana untuk yang ini ada primary, yaitu warna utamanya kita biru ini. Nah, yang kedua ada secondary. Secondary ini ketika warna primary tadi ini nyaru dengan warna background gitu, kita menggunakan secondary. Kita lihat di sini ada enable, yaitu yang bisa dipakai, ada hover pas di hoverin, ada preset pas udah dipencet, dan disable yaitu pas dia tuh gak bisa dipencet gitu. Dan juga sama ini di yang model kotak ini sama. Kedua adalah color atau warna. Nah, warna untuk desain kelompok kami itu utama adalah blue. Kemarin dibagi dua nih, ada blue, ada dark blue. Nah, blue di sini ada yang blue terang, bisa lihat di sini. Juga ada normal, ada juga ada agak gelap gitu. Untuk dark blue dia tuh lebih benar-benar biru yang kegelapan gitu. Bisa lihat di sini dia ada yang biru kegelapan, tapi yang versi lighternya ada normalnya, juga ada dark aktifnya, yaitu ketika benar-benar dia tuh udah gelap banget ini. Saya lihat di sini ada icon sih yang dipakai untuk proyek kami, dimana kita menyesuaikan semua itu sama. Jadi misalkan saya memakai icon ini dan kota lain juga memakai icon ini gitu, jadi gak ada yang berbeda karena fungsinya itu sama gitu. Kedua ada tipografi atau teksnya, dimana kita teks pertama kami kita menggunakan font, yaitu adalah inter, dimana kita bisa memakai regular, bisa memakai semi bold, ada juga bisa memakai bold juga. Kayak utama kita adalah memakai inter fontnya.
Nah, sebelum kita membuat prototipe, kita membuat dulu nih web pro-nya itu gambar kasar, di mana kita lihat di sini web frame-nya itu seperti ini dan juga ada alurnya, bahkan dinamakan web pro. Saya lihat di tampilan awal videonya, pas video aktif dia kan ada muncul nih tombol view episodenya kan. Pas diklik dia tuh akan muncul nih macam-macam episodenya juga kan. Jika di sini pas kita ganti season akan bentuk sini seperti ini, kita bisa pilih nih season 1, 2, 3, dan 4. Kalau bisa kita pilih season 2, dia akan berpindah ke season 2 ini episodenya. Pas kita pencet misalnya episode ini, dia akan langsung menampilkan episode tersebut yang kita pencet tadi gitu. Selanjutnya adalah prototype. Nah, untuk prototype sendiri, value-nya itu adalah diharapkan mampu memberikan pengalaman yang perpindahan season dan episode yang instan dan mulus dengan menghilangkan kehalusan pengguna itu keluar dari model pemutar video screen. Desain ini secara efektif mempertahankan imersi dan memotivasi pengguna baik saat sedang menonton maraton maupun saat melakukan menonton ulang, mencari detail-detail yang lewat. Saya lihat di sini mana di sini kita nggak keluar nih, nggak keluar ke dari mode layar penuh. Tadi tinggal search dan search gitu kan. Kita nggak perlu lagi nih keluar mode layar penuh, itu akan maka diciptakan prototipe ini tadi. Tuh, kayak penjelasannya saya lihat di sini. Persesuaian teks dan skenario prototipe ini dirancang setelah presisi untuk menjawab skenario teks utama, yaitu memfasilitasi pengguna yang sedang maraton dari season 1 ke lanjut ke season 2 sekaligus mengakondisi kebutuhan reward di mana pengguna sering melompat antar musim. Bisa difokuskan pada efisiensi navigasi dalam satu sesi layar penuh, membuktikan bahwa kapabilitas navigasi dapat disenakan ke dalam bentuk overlay yang intuitif tanpa membebani kondisi pengguna. Jika lanjutan penjelasan tadi yang prototipe, perubahan paling fundamental adalah mengubah navigasi yang semula menghasilkan pengguna keluar dari halaman menjadi panel overlay transparan di dalam player. Akses dibuka melalui tombol episode di layar bawah tadi seperti yang tadi. Terus episode diubah menjadi horizontal yang bisa digeser ke kiri kanan, dan navigasi season disediakan menggunakan menu drop down, bitakan alur yang sangat ergonomis untuk menunjang durasi menonton maraton maupun reward yang panjang. Nah, prototipe ini secara langsung menjawab pain point utama pengguna, yaitu rasa frustasi akibat terputusnya alur tontonan saat maraton dan lambatnya proses pencarian detail episode saat rewatch. Penerapan teori personal terlihat pada penempatan elemen interaksi yang mudah dijangkau. Selain itu, masalah teks sinopsis diselesaikan dengan mekanisme swipe vertikal di area teks. Pastikan informasi cerita tetap lengkap tanpa membuat atau muka menjadi penuh. Oke, selanjutnya hasil dari prototype desain saya. Kita buka linknya. Kita tutup ya suaranya biar tidak kedengaran. Kita tunggu. Bisa dilihat ini adalah hasil dari desain saya, dimana kami sekelompok itu sepakat ada di sebuah pada tablet. Nah, karena teks saya adalah mengganti season atau episode pada pemutar layar yang berlangsung. Saya lihat di sini videonya itu berlangsung ya, dan di pause. Nah, saya lihat kalau kita pencet di sini, nah sesuai dengan yang bahas sebelumnya, saya menambahkan yaitu adalah tombol view episode, dimana kalau kita pencet di sini, nah saya lihat videonya itu masih berputar. Nah, di sini saya lihat kita swipe kiri kanan, dimana terdapat banyak sekali beberapa episode yang kita bisa pilih. Nah, dan juga kita bisa melihat deskripsi selengkapnya itu dengan swipe secara vertikal atas ke bawah. Kita melihat sinopsis atau deskripsi singkat dari sebuah episode. Nah, untuk berpindah ke episode season 2, kita pencet ini aja. Nah, dari pencet bisa lihat di sini ada banyak sekali pilihannya, season 2 dan sebagainya. Kalau kita ingin pindah ke season 2, kita pencet, boom. Saya lihat di sini dia akan otomatis berpindah ke season 2, dan jika ini episode dari season 2. Kalau kita misalkan
mau season 2 episode 1 kita pencet. Nah, bisa lihat dia akan langsung pindah ke season 2 episode 1 gitu. Saya lihat di sini. Nah, kalau kita klik episode tadi, boom, dia masih dia akan langsung sama kayak season 2, yaitu bisa lihat di sini. Jadi dia nggak kembali ke season 1, dia otomatis langsung balik ke season 2. Kalau misalnya kita lihat di sini ada season 4, season 5, season 6 dan sebagainya. Bisa kita pencet juga. Oh, saya bisa itu sampai season 1 sampai 4, mana season 4 bisa 3. Ini yang saya buat 2 1. Nah, kalau kita bisa apa ya, status negatif case-nya atau kasus gagalnya itu, kalau kita pencet season 3 dan kita pilih nama episode 1 kan, kalau dia normal kan dia akan langsung ke episode ya 7 kan. Kalau misalkan dia error kita pencet, nah dia ada notif itu connection error, dia gagal karena koneksi. Kalau kita pencet try again tadi, nah dia akan langsung ke episode yang kita tuju, yaitu season 3 episode 1. Nah, bisa lihat juga kalau kita klik di episode tadi, dia otomatis ke season 3. Kalau bisa balik lagi ke 1 juga bisa gitu. Jadi fitur ini sangat berguna untuk kita yang mau rewards misalkan dari episode 1 season 1 mau langsung ke season 2 episode 1 gitu. Dan juga bisa maraton juga kalau misalnya dari season 2 episode 8 mau ke season 3 episode 1 juga bisa langsung. Gak harus pencet tombol X, dimana kalau Amazon sebelumnya itu dia tidak ada tombol ini episode dan season, dia harus keluar dulu mulai ini gitu. Mungkin itu saja untuk prototype saya. Kita lanjut ke slide berikutnya, dimana nah step untuk testing, dimana pada tahap perencanaan. Nah, tujuan pengujian testing itu apa sih? Kita mengukur efektivitas desain baru ya tadi dalam memangkas waktu interaksi dan membuktikan apakah pengguna dapat menggunakan fitur season twister secara intuitif tanpa harus keluar dari mode full screen tadi kan, baik saat melakukan maraton maupun saat mencari episode lama. Nah, metodenya apa? Kita menggunakan pendekatan mix method yang bersifat remote, jarak jauh. Itu kita pakai Maze dan unmoderated tanpa paduan langsung. Pengujian menggunakan perangkat Maze, bisa lihat di sini, untuk merekam metrik kegunaan usability metrik secara otomatis. Metrik keberhasilan itu kita apa aja sih? Kita mengukur text success rate, type on text, click rate, serta tingkat kepuasan pengguna menggunakan kuesioner, SUS, sistem usability scale, dan SIK, single easy question. Dimana kalau SIK itu adalah untuk mengukur kemudahan satu tugas spesifik dengan satu pertanyaan. Biasa itu skala itu 1 sampai 7. Sedangkan kalau SUS, sistem usability scale ini guna itu mengukur kegunaan keseluruhan sistem dengan 10 pertanyaan. Biasanya skala itu 1 sampai 5 setelah seluruh pengujian itu selesai gitu. Masuk ke target responden, kita minimalkan yaitu 5 orang mahasiswa atau dewasa muda itu usia 18 sampai 5 tahun yang mempresentasikan user persona Aris 16 tahun yang merupakan dia tuh seorang penonton kasual ya kan. Target difokuskan pada pengguna rutin yang melakukan maraton serial dan aktivitas nonton ulang atau rewatch di perangkat mobil, tablet ataupun HP serta terbiasa dengan gestur atau muka digital. Untuk ruang lingkup sekalian, fokus pengujian dilakukan pada prototipe tablet, yaitu ya landscape tadi, daftar episode dan menavigasi perpindahan musim untuk mengakomodasi kebutuhan maraton dan rewatch. Dilakukan secara cepat dan dengan interaksi user flip yang minim tadi kan. Bisa lihat ini adalah dokumentasi testing Majid di mana saya melakukan penyebaran di WA. Bisa lihat ini ikut adalah beberapa dokumentasinya. Sebenarnya saya itu ada 8 responden di mana semuanya itu
Bisa lihat di sini hasil temuan itu ada positif. Bisa lihat testingnya, mana tingkat kepuasan sempurna itu seluruh 8 partisipan 100% berhasil menyelesaikan task memutar season 2 tanpa drop out sama sekali. Bisa lihat di sini 100% sukses rate, tidak ada drop out sama sekali. Nah, untuk tadi pertanyaan SIK, kemudahan penggunaan menilai task ini sangat mudah diselesaikan. Dibuktikan dengan skor rata-rata sehingga SQSA mencapai 6.1 dari skala 7. Bisa lihat sini. Ini average untuk pertanyaan SIK untuk mengukur seberapa mudah gitu. Saya lihat ini sangat mudah, mana banyak orang yang memilih sangat mudah gitu. Selanjutnya untuk evaluasi sistem itu SUS, System Usability Scale Questionnaire 10 item, untuk mengukur keseluruhan sistem kan, mana untuk pertanyaan yang positif partisipan dominan memberikan skor tinggi, yaitu rata-rata 4,6 sampai 4,5 dari 5 pada pertanyaan positif, menandakan mereka rasa yakin, percaya diri, dan sepakat fitur ini terintegrasi dengan baik. Saya di sini ini adalah dokumentasi atau screenshot hasil dari rata-rata setiap pertanyaan. Nah, untuk bantahan negatif, partisipan dominan memberikan skor sangat rendah, rata-rata 1,3 sampai 1,9 dari 5. Pada pertanyaan negatif ini membuktikan bahwa penggunaan sangat menolak anggapan bahwa desain sistem ini rumit, tidak konsisten, atau membutuhkan bantuan teknis. Berdasarkan kalkulasi matris kepuasan tersebut, desain ini memiliki perspektif usability atau golongan grade A, itu sangat layak. Bisa lihat di sini. Dimana bisa lihat ini yang negatif, kalau misalnya satu dia bantahan, jadi dia bantah terhadap negatif, sangat tidak setuju. Kalau yang pertanyaan positif bisa lihat dia sangat setuju gitu. Oke. Selanjutnya ini hasil temuan area evaluasi dan rekomendasi, dimana tantangan durasi dan hasil. Meskipun sukses rate 100%, penguji mencatatkan misklik rate sebesar 4% gitu. Nanti kayak kesalahan klik dengan rata-rata penyelesaiannya itu appraised duration adalah 57,2 second. Nah, faktor penyebab user error tersebut, durasi yang cukup memakan waktu ini bisa lihat 57 second disebabkan oleh kendala teknis partisipan seperti salah membaca instruksi teks yang dikira mencari episode 2, padahal kita mencari di season 2 gitu, bukan episode 2. Namun juga mengindikasi adanya elemen UI yang kurang cepat ditemukan. Pain point utama pas 11 tombol berdasarkan pipet terbuka, beberapa partisipan merasa desain tombol drop down season itu kurang menonjol. Saya lihat di sini ini adalah hasil partisipan yang mau melakukan pengisian esai gitu. Dari proses pemindahan season 2 tadi, adakah bagian mana yang membutuhkan atau kurang nyaman tadi klik, jelas alasan. Jadi itu bisa boleh diisi, boleh tidak. Kalau di situ berarti tidak ada keluhannya gitu. Saya lihat di sini tidak mungkin season jangan terlalu terpecah di bawah. Jadi saya lihat ini ada sarannya gitu. Dan juga di sini saran atau perbaikannya berdasarkan user tadi, terdapat masukan konstruktif dan dari partisipan untuk memperjelas visualisasi tombol drop down atau memberikan indikator season list secara langsung. Ada tersedia musim itu sudah dengan lebih cepat tanpa harus dicari. Bisa lihat sini, ini alasan untuk yang ini. Itu netral, ya netral, dia masuk ke ini yang masuk ke pain point utama. Yang ini netral ini dia masuk ke saran perbaikan. Dimana dia tuh karena season 2 itu pada tombol yang indikator season 2 itu dia kecil kan, di bawah kanan gitu kan, maka kesalahannya itu diperbesar gitu. Nah juga sama juga ini yang atas juga dia terlalu terpencil di bawah drop down seasonnya gitu, kalau menurut dia itu harus diperbesar gitu. Oke, selanjutnya adalah testing atau testing usability issues. Pertama ada navigation dengan status itu low minor, dimana seluruh user itu 100% berhasil menyelesaikan tanpa ada drop out atau tersesat. Sistem navigasi berbasis offline terbukti nih mulus menjaga pengguna tetap di mode full screen, jadi statusnya itu low atau minor. Kedua ada bindability moderate, itu agak was-was nih, dapat masalah pada visibilitas tombol drop down session. Beberapa pengguna menggunakan letak tombol yang terkesan terpencil di bawah sehingga tidak langsung bisa disadari keberadaan yang di bawah tadi, karena dia terlalu kecil tombol drop positionnya,
dia tuh nggak kelihatan dong, padahal nih kelihatan bisa dilihat tapi terlalu kecil ya mereka. Ada avoidance atau low minor. Base rate mencatat sangat rendah 4%. Namun kurangnya penanda visual yang kuat membuat user membutuhkan waktu ekstra 40,2 detik. Dia tuh salah klik itu kecil tapi waktu itu lebih gede gitu. Kenapa? Karena dia tuh tadi mungkin susah menemukan tombol yang terlalu kecil itu misalnya view episodenya. Nah, kita memproses ketersediaan sistem sebelum mengklik. Langsung ke refleksi dan kesimpulan. Problem and issues. Setelah garis besar, pain point utama pengguna terkait reporting immersion melakukan maraton dan reward berhasil diselesaikan. Prototype offline terbukti nih. Dan tadi berdasarkan data tadi mampu menahan penggunaan agar tidak perlu keluar dari pemutar video utama. Meskipun secara profesional fitur ini sudah bekerja dengan sempurna, aspek visual hierarki terutama kuantitas ukuran dan posisi rebusan masih perlu disempurnakan. Tadi yang lalu kecil di bawah kan. Iterasi selanjutnya agar pelayanan lebih cepat disadari oleh pengguna awam. Gitu. US goal-nya dari target US goal yang ditetapkan efisiensi, reliability, dan satisfaction ketiga itu telah mencapai dengan sangat memuaskan. Hal ini terbukti dengan memetik keberhasilan akhirnya 100% serta evaluasi penerimaan pengguna yang merasa fitur ini sangat inovatif ini. SIK mengukur kemudahan 6 dari 7. Tantangan kedepannya adalah bagaimana mengoptimalkan penyajian antar muka agar time on text pengguna itu lebih dipangkas secara signifikan. Oke, selanjutnya ada insight, yaitu dimana dari mata kuliah desain pengalaman penggunaan dan proyek web ini saya memetik pelajaran bahagia bahwa desain antar muka yang baik tidak hanya soal estetika, melainkan tentang empati terhadap perilaku spesifik pengguna seperti kebiasaan maraton dan rewards. Saya menyadari bahwa gesekan interaksi sekecil apapun seperti keharusan keluar dari mode full screen bisa sangat merusak impresi penonton. Proyek ini membuktikan kepada saya bahwa solusi desain yang berdampak harus selalu berakar pada data pain points pengguna dan divalidasi melalui riset stability testing, bukan sekedar asumsi desainer atau developer. Jadi kita kalau ingin menguji sebuah aplikasi dan web dan sebagainya, bukan hanya si pembuat aja yang kita uji, tapi dari pendapat orang lain, dimana mereka lah yang memakai uh, penggunaan produk kita gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya apa yang saya lakukan? Nah, jika diberikan kesempatan untuk mengembangkan proyek ini ke tahap berikutnya, fokus utama saya adalah melakukan interaksi desain berdasarkan hasil evaluasi pengguna maju sebelumnya. Saya akan memperbaiki visualisasi hierarki dan penanda visual audience pada elemen 20 season agar kedepannya lebih cepat disadari pengguna awam. Dan itu saya berencana melakukan A/B testing lanjutan untuk memastikan pembangunan UI tersebut benar-benar mampu memangkas metric UN text secara signifikan. Oke, bisa lihat di sini ini ada lampirannya. Pertama ada lampiran untuk Figma, kita pencet coba. Ini hasil dari prototype saya. Kita tunggu bentar. Nah, ini adalah hasil dari prototype saya. Bisa lihat ini saya ada season 1 episode 1 sampai 8. Jadi setiap season saya membuat dari episode 1 sampai 4. Jadi season 1 sampai 4 aja gitu. Juga episode 1 sampai 4 karena terlalu kebanyakan ya. Oke. Selanjutnya adalah link untuk Picjam. Ini tuh hasil dari LKP AKP dari sesi UTS gitu. Mana bisa lihat di sini. Mau tunggu sebentar. Kita lihat sini hasil dari LKP awal sampai ke ini brainstorming. Bisa lihat ada web, ada persona, ada customer, ada empati dan temuan dan lain-lainnya ada di sini. Saya sudah masukkan di link sini. Oke, selanjutnya ini prototype yang tadi ada ini Maje report. Ini adalah hasil dari report Maje saya gitu. Sebentar, nah bisa lihat di sini sama ya 100% apa klik bisa nih rata-rata setiap pertanyaan juga gitu. Nah, oke, thank you, sekian aja
Dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.